terima kasih sebelumnya yang saya hormati Bapak Edi Kusuma selaku Ketua Umum dari PB Fobi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir beserta Ibu juga meluangkan waktunya. Kemudian terima kasih juga untuk Cici kita nih, Cici Hilda selaku Ketua dari Fobi DKI Jakarta. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian juga teman-teman dari PB ada Pak Arifin juga selaku sekjen dari PB Indonesia. Kemudian teman-teman dari Fobi Jakarta juga yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Kemudian ada juga koko saya nih, Koko Kocak. Ini Koko Kocak ini adalah ketua dari Yayasan Pohamo. Ya, kemudian ada juga Pak Jack yang sudah hadir. Ada Narko juga, ada Rian juga. Terima kasih. Nah, yang belum hadir ada asuh saya nih, asuh Kacuy. Beserta ini juga. Terima kasih sudah hadir. Dan satu lagi yang harus saya kenal ini tuan rumah kita nih malam ini, Bapak Willy nih, William saya. Ini tuan rumahnya Tete lain sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu kesini mau makan silakan cari Pak Willy aja. Dijamin semua aman, aman terkendali. Oke, baik sebagai pembuka izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya dengan Deki, saya mewakili di sini sebagai representatif dari Barongsai Pohamo. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Sebagai pembuka, sebelumnya kita juga mau minta dari Bapak tuan rumah kita juga dihadir ini, Bapak Momba atau Bapak Nasyarif, mungkin bisa memberikan sedikit pembekalan sepatah dua kata sebagai pembukaan untuk kita yang hadir di sini. Biar surprise. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini sangat berbeda sekali. Tim Barongsai kami telah masuk ke tahun 24 tahun. Waktu itu kami diminta main di salah satu tempat itu untuk main barongsai. Saya bilang, maaf, saya belum bisa terima, tapi saya mau cek dulu hari apa, bulan berapa yang paling baik bisa saya main barongsai. Akhirnya saya pilih ini, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 99. Kenapa? Karena waktu itu main barongsai masih dilarang. Barang siapa berani main barongsai itu masuk penjara. Jadi akhirnya saya pikir kita udah di barongsai, kalau tidak ada show gimana? Akhirnya saya bilang, tunggu, saya pikir cari hari baik bulan baik. Akhirnya saya mendapatkan hari baik bulan baik. Jadi bertepatan yang minta sama 17 Agustus cuma beda 2 hari. Akhirnya saya bilang, oke, saya terima. Tapi tanggal 17 Agustus. Jadi barang siapa hari itu berani menangkap saya, berarti orang itu tidak nasionalisme, tidak cinta negara, tidak cinta Indonesia. Maka dari itu saya main dari pagi sampai malam, tidak ada satu orang pun yang berani melarang. Itulah akhirnya berjalan dengan sukses sampai sekarang kita sudah jalan 24 tahun. Dan masih lumayan, kita jalan 24 tahun, kita sudah mendapat 5 juara. Pada kesempatan hari ini tentunya saya mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi untuk Barongsai Pohamo yang ke-24. Terus berjaya, sukses, dan makin banyak mendapatkan medali emas. Dan saya berbangga ternyata Barongsai Pohamo ini layak dan mendapatkan
nomor yang akan dipertandingkan di PON 2024. Saya pasti akan dukung sepenuhnya sampai nanti di pertandingan di PON. Saya berharap juga kita tetap menjadi juara umum. Tentunya ini juga bukan merupakan usaha saya semata, tapi juga usaha dari semua teman-teman atlet. Pesan saya tetap semangat, bagaimana kita tetap berlatih dan berjuang, karena di sana kita akan bertanding juga dengan berbagai daerah provinsi lain, dan juga yang paling berat tentunya kita melawan tuan rumah. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap kompak, kita lakukan yang terbaik, kita percaya bahwa usaha tidak membohongi hasil. Dari saya sekian, sekali lagi terima kasih Ko Jeki sebagai manajer tim Om, ini luar biasa, supportnya dari Om dan Tante juga luar biasa. Tentunya saya nggak mau kalah, saya juga tetap akan mensupport selalu semua tim barongsai yang di bawah Hobi DKI Jakarta. Hobi Jaya. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya beberapa hari yang lalu dikasih tahu bahwa ini ada undangan dari seremoni 28 tahun Kong Ha Hong. Mana mungkin saya nggak datang? Selamat Pak. Ya, saya kira saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-24 yang tadi cerita banyak sekali dari Pak tentang sejarah perjalanan. Memang tidak mudah ya Pak ya. Banyak lika-liku dan ikuti zaman yang dulu saya. Tapi sekarang mudah-mudahan sudah menjadi olahraga nasional. Mari kita sama-sama kita kembangkan dan kita doakan juga di PON nanti ya, Kong Ha Hong bisa berjuang untuk dapatkan juara. Kita doakan. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Omar. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling kalian. Oke, mungkin saya juga mau bercerita sedikit. Mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu, bahkan mungkin juga ada beberapa dari atlet orang sendiri mungkin yang masih belum tahu secara panjang itu sejarah dari Barongsai Kong Ha Hong ya. Mungkin saya kasih singkatnya aja. Barongsai Kong Ha Hong itu berdiri pada tanggal 13 Agustus tahun 99. Seperti yang tadi Bapak ceritakan, kita diminta waktu itu untuk perform di salah satu komplek perumahan. Nah, dari situlah kita anggap itu sebagai hari ulang tahun kita. Kemudian tahun 99 kita berdiri, tahun 2000 hanya 1 tahun itu kita sudah ikut kejuaraan. Kejuaraan pertama yang kita ikut itu adalah di Taman Mini Indonesia Indah. Itu namanya adalah Festival Riong dan Barongsai seluruh Indonesia. Waktu itu yang mengadakan adalah dari federasi sebelah. Karena waktu itu Fobi belum ditutup Pak, belum ada. Jadi kita bertanding di sana, kemudian kita menang dan juara 1, dan kita dikirim ke Hong Kong. Itu adalah untuk pertama kalinya tim Barongsai Kong Ha Hong mengikuti kejuaraan dunia. Yang kebetulan pada waktu itu saya yang bermain di Hong Kong. Kita main di tahun 2001. Semua tim, semua negara yang melihat kita cuma bingung melihat negara lu sejak kapan ada barongsai itu gitu. Terus dia bilang mereka akui salut dengan nyalinya. Kenapa? Karena di sana ibaratnya sudah berlari semua, kita baru belajar jalan Pak. Jadi benar-benar kita baru pertama kali belajar tongkat, pertama kali ini, tapi kita sudah berlatih pertandingan di Hong Kong. Nah kemudian untuk pertama kalinya kita bisa masuk ke 3 besar di kejuaraan dunia itu adalah di HBT Open. Itu di Padang, diadakan di tahun 2003. Itu kita mendapat juara 3. Itu yang bermain adalah Andri dan Anton. Ada di sini, mungkin Andri dan Anton bisa berdiri.
di HBT itu bisa kita di kejuaraan 2003 itu di Padang itu mengubah sejarah Konghaung itu sendiri. Kenapa? Karena di sana kita ketemu dan berkenalan dengan Xiao yaitu Grandmaster dari Barongsai dunia, sudah diakui dimanapun. Di sana kita berkenalan dengan beliau dan kita minta Xiao untuk mengajarkan bangsa kita. Beliau hadir di sini selama kurang lebih waktu itu 1 minggu. Tapi yang kita semua bingung, 4 hari pertama kita nggak diajarin barongsai sedikit pun. 4 hari pertama yang diajarin apa? Budi pekerti. Karena menurut Xiao hal terpenting dari pemain barongsai itu adalah budi pekerti. Beliau bilang, saya masih ingat, kamu mau juara, mau sejago apapun, mau sehebat apapun, tapi lu gak punya budi pekerti, kau akan kemana-mana. Ya, masa depannya karir sebagai atlet itu gak akan panjang selama kamu gak memegang teguh budi pekerti. Selama kamu masih bermain tidak dengan hati, tidak dengan sesuatu yang berasal dari tulus dari hati, itu tidak akan bisa. Dan itu entah kenapa terus kena di atlet-atlet kita sampai sekarang. Banyak kita lihat juga mau bermain, mereka bermain di dimanapun mereka sebagai tim dalam pertandingan pasti ada yang berusaha menang. Itu adalah hal yang baik. Tinggal bagaimana caranya dia berusaha untuk menang tim tersebut. Ada yang mereka berusaha untuk menang dengan berlatih keras, ada yang mengalahkan segala cara. Percaya atau enggak, yang mengalahkan segala cara berbalik semua ke tim dia. Itu yang kita alami selama 25 tahun ini. Dan kita pegang teguh banget. Ini yang benar-benar membuat barongsai Konghaung ini berbeda banget. Karena budi pekerti dari Xiao itu. Nah, kemudian setelah itu mulai kita meraih juara dunia pertama kita adalah di tahun 2009. Itu di Guangzhou, China. Ini bisa dibilang cukup luar biasa karena pada waktu itu kita mengalahkan tim nomor 1 dunia Kun Chen Keng. Itu yang Kun Chen Keng Malaysia yang sudah puluhan kali juara dunia itu kalah sama kita. Nah, itu tahun 2009. Kemudian tahun 2014 di Living World itu kita adakan juara dunia, kita menjadi juara dunia lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian yang ketiga kita menjadi juara dunia itu di Beijing, China. Itu kita juara dunia lagi untuk yang ketiga kalinya. Yang keempat tahun 2017 itu di Living World lagi. Dan yang terakhir tepat sebelum pandemi itu tahun 2019 kita juara dunia lagi di Guangzhou, China. Itu yang main Okta dan Ricky yang sampai saat ini masih Okta Ricky bisa berdiri. Sekarang adalah tim nomor 1 di barongsai Konghaung. Mungkin dalam kesempatan ini juga sedikit sebelum kita mulai makan, mungkin saya mau memperkenalkan juga untuk tim kita yang membedakan tim barongsai Konghaung dengan tim barongsai lain. Tim barongsai Konghaung ini punya satu sistem manajemen tersendiri, Pak. Jadi kita semua punya fungsi dan tugas masing-masing. Jadi nggak saling tabrakan dan saling mengisi. Di mana ketua barongsai kita adalah Pak Bapak. Kemudian untuk pelatih mungkin sekalian maju bisa Andri dan Anton bisa maju ke atas aku. Andri dan Anton ini adalah pelatih kita. Kemudian untuk tim manajer kita itu adalah Adrian. Tahu ya kalau tim manajer makanya paling meriah. Sedangkan kalau saya sendiri posisi saya sebagai marketing manager, jadi ibaratnya saya yang berusaha untuk mencari show lah, menjual Konghaung ke kemana-mana gitu. Ya. Nah selain itu saya perkenalkan juga untuk tim tonggak dari barongsai Konghaung, pemain kepala Ricky, pemain ekor Okta bisa maju semua Ricky dan Okta. Kemudian untuk pemain tamu ada Meli, bisa maju ke belakang. Meli, pemain musik ada Alma.
Richard, ada Tifa, dan dengan ada Eros. Bisa maju semua ke depan. Kita kenalkan juga ke Cici Hilda dan ke tim PBFOB. Ini adalah tim total kita yang kemarin berjuang di Papon. Kemudian untuk tim tradisional kita, tim tombak ini kemarin meraih medali emas di Papon kemarin dan berhak mendapatkan 2 tiket di PON itu untuk kategori barongsai tombak dan kategori barongsai kecepatan. Kemudian dari tim tradisional ini ada pemain kepala ada Roni dan keponakan Maggie bisa maju ke depan. Kemudian ada pemain tamu kita ada Lala atau Stella Luciana. Kemudian pemain musik kita ada Albert, ada Tommy, ada Hansa, ada Wawan, ada Yesika, dan dengan Veno. Mungkin bisa maju ke depan. Ya, sedangkan untuk tim tradisional kita ini kemarin di tahun kemarin meraih medali perak dan berhak untuk mendapatkan 3 tiket di PON, itu barongsai tradisional, barongsai Malagrita, dan barongsai Akasan. Jadi total tim kami akan bertanding di PON nanti di 5 nomor, 5 kategori. Walaupun kadang tidak sengaja, tapi rata-rata apapun yang kita lakukan itu menjadi sebuah trendsetter baru di dunia barongsai. Saya katakan beberapa poin penting yang mungkin bisa dijadikan satu kebanggaan bagi kita semua. Yang pertama, itu brand barongsai Pengahong adalah tim pertama yang kalau perform selama Imlek atau dimanapun atau di mall itu menjual nama barongsai Pengahong. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah lihat selama periode Imlek, kalau Bapak Ibu jalan ke arah Panturan sana, itu di mana-mana dipakai barongsai baik Pengahong, barongsai baik Pengahong. Bahkan kemarin kita juga mengisi acara di Emporium itu dia langsung podcast langsung dia sebarkan, disebutnya barongsai kemerdekaan oleh barongsai Pengahong. Dan itu penontonnya juga walaupun dalam waktu singkat diiklanin, tapi penontonnya luar biasa yang datang. Jadi selain itu juga mungkin Bapak Ibu sekarang kan banyak yang bermain barongsai dance. Barongsai dipadukan dengan lagu-lagu modern, jadi bukan hanya dulu menggunakan tambur atau alat musik barongsai. Nah, barongsai Pengahong itu sudah main barongsai dance ini dari tahun 2010. Jadi sudah 13 tahun yang lalu itu kita dulu awal menggunakan lagu Michael Jackson. Sampai sekarang banyak diikuti oleh tim-tim lain. Jadi memang ibaratnya kita menjadi trendsetter di situ. Kemudian kita juga adalah tim barongsai pertama yang perform di Istana Negara. Jadi waktu itu adalah upacara penurunan bendera 17 Agustus itu tahun 2012 kalau nggak salah. Itu kita perform di sana sore hari upacara penurunan bendera. Acara hiburannya adalah kita perform barongsai Pengahong di Istana Negara. Jadi itu satu kebanggaan banget buat kita bisa masuk ke Istana Negara pada saat itu. Kemudian kita juga tim pertama yang bisa dibilang kita collab dengan brand sepatu lokal saat ini. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat sepatu kita di belakangnya ada logo barongsai Pengahong. Jadi ini link collab dengan Pengahong, di mana dia bikin sepatu khusus, di belakangnya ada logo barongsai Pengahong. Jadi ini satu kebanggaan buat kita itu. Belum ada lagi gitu di tim manapun yang sepatunya ada logo barongsai. Kemudian kita juga kemarin pada saat pandemi
kita membuat sebuah gebrakan di mana karena kan barongsai banyak yang tidak boleh bersentuhan atau apapun. Akhirnya kita menciptakan gimana kalau kita bisa terima, karena orang ketika ketemu barongsai pasti mau kasih angpau, betul kan? Kita pikir gimana caranya supaya penonton bisa tetap memberikan angpau. Kita akhirnya untuk pertama kalinya kita menciptakan angpau tapi dalam bentuk QRIS. Jadi orang digaskan itu bisa kasih angpau. Jadi kalau lagi pakai kertas angpau langsung digaskan aja, kita juga bisa. Itu untuk pertama kalinya kita. Nah, kemudian sekarang kita di malam ini kita akan membuat satu gebrakan baru yang saya nggak tahu apakah sudah ada di tim barongsai lain, tapi setahu saya ini nggak pernah ada di tim barongsai di dunia ini, belum pernah ada. Yang saya tahu pasti di Indonesia nggak ada, yaitu tim barongsai yang memiliki brand ambassador resmi atau official BA. Itu official BA ini brand ambassador sekarang banyak dipakai di e-sport, di mana setiap klub e-sport itu memiliki brand ambassadornya masing-masing. Di mana tugas brand ambassador ini nanti adalah dia akan menjadi wajah dari Komaho. Selain itu dia akan lebih memperkenalkan Komaho ke dunia luas. Saya harapkan mungkin nanti juga dari Komaho bisa juga nih bikin ini, jadi kita lebih memperkenalkan barongsai ke dunia luar. Karena selama ini kan barongsai hanya dikenal di orang-orang barongsai aja. Nah, dengan official ini kita harapkan bisa menjangkau dari luas ini. Ya. Nah, makanya malam ini kita punya akan kami perkenalkan brand ambassador official pertama dari Komaho. Ya, kita beri tepuk tangannya Pak Pria untuk Stella Luciana. Lala ini adalah tim barongsai, memang atlet barongsai kita juga. Di luar itu Lala ini juga bilangnya apa ya, content creator, beauty influencer dengan follower yang cukup banyak. Jadi Lala silakan maju ke depan. Nantinya Lala ini akan mengemban satu tugas baru, yaitu sebagai brand ambassador resmi dari barongsai Komaho. Jadi kita harapkan nanti konten-kontennya lebih bervariatif dan lebih membawa barongsai Komaho lebih ke jenjang yang internasional. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, Lala silakan. Puji dan syukur dulu kepada Tuhan karena telah memberikan kita rahmat untuk berkumpul ke tempat dan acara ulang tahun barongsai yang ke-24 tahun. Nah, untuk selanjutnya aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke acara barongsai Komaho yang ke-24 tahun. Nah, memang yang tadi bilang benar banget, untuk pertama kalinya barongsai ini mengadakan brand ambassador dan benar-benar aku merasa dihormati karena ditunjuk sebagai brand ambassador. Terima kasih sebelumnya untuk Komaho juga untuk aku. Semoga dengan adanya brand ambassador yang ditunjukkan dapat membawa nama barongsai Komaho maupun barongsai Indonesia ke luar dunia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Thank you Lala. Semoga sukses untuk proyek-proyek kedepannya nantinya ya. Oke, mungkin selanjutnya kita ini kayaknya Abdul nih, kalau cici kita mungkin nggak bicara nih, mungkin cici Jahil bisa beri sedikit lah tunjangan atau apa tertual lah untuk atlet kita. Kalau aku sih senang ya anak muda sekarang lebih berani. Tadi juga ada brand ambassador-nya bagus. Umur berapa tadi brand ambassador-nya? Tuh, baru 24 udah berani ngomong depan umum, depan publik, kalau istrinya bagus. Moga-moga barongsai Komaho dan barongsai Indonesia semuanya makin bagus, makin mengharumkan nama Indonesia, dan yang paling penting moga-moga barongsai ini juga jadi medium untuk
di mana bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai background, bisa melebur supaya lebih Indonesia lagi nih kita Bineka Tunggal Ikanya dijaga. Ya, tepuk tangan dong semuanya buat Polsek Kelahong dan teman-teman saya di seluruh Indonesia. Itu aja kalau dari saya, anak-anak muda harus berprestasi karena kalau saya ingat anak-anak muda ini kan akan jadi generasi penerus di Indonesia ya. Jadi semangat, nanti pon harus menang ya. Tepuk tangan dan berprestasi. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi dong yang paling meriah. Mungkin next selanjutnya kayaknya ini kita waktu kemarin ya sebelum kita bertanding, tim kita itu semua dikasih motivasi dulu nih sama Bapak kita yang satu ini. Ini motivasinya luar biasa. Itu yang membuat kita berjuang habis-habisan walaupun persaingan begitu ketat sampai akhirnya kita dapat satu emas, satu perak itu dan dapat 5 tiket untuk ke PON nanti. Ini mungkin kayaknya nggak adil nih kalau Pak Wisnu juga nggak kasih motivasi lagi. Sekali lagi nih Pak, mungkin sedikit aja Pak, Bapak Bu kata-kata Pak. Silakan Pak Wisnu. Terima kasih. Barongsai yang selama ini dikenal oleh teman-teman di dunia usaha, khususnya yang ada di Kadin, selama ini hanya dipertontonkan pada saat Imlek atau ada perayaan-perayaan lainnya. Namun dengan komunitas kami di 34 provinsi, sekarang 36 kalau Kadin. Nanti sebentar lagi 38. Nah, Republik Indonesia ini 34 sudah mekar lagi 4, khususnya di Papua. Jadi kami punya grup, sehingga sekarang kalau ketemu orang itu manggil saya Barongsai. Tapi tidak apa-apa, kita wujudkan bahwa Barongsai ini milik semua orang, milik semua bangsa. Bentar. Ya.